Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa LTV berjumpa lagi dengan saya Hari Saputro di acara Pojok Nahdien di edisi bulan Oktober kali ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali kedatangan panutan saya, tempat saya bercurhat entah dengan perihal apapun. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Sigit Saiful Asy'ari. Kaifahalukum ya Ustazi? Alhamdulillah sehat, lancar semuanya ya. Ini sudah tadi sempat dipending, tapi kira nggak jadi nih, mendekati seperti ini tagnya mendekati waktu asar. Nanti kalau tiba-tiba di video muncul suara azan ya mohon dimaklumi. Ya seperti yang saya sudah kirimkan di WA, banyak keresahan saya akhir-akhir inilah terkait dengan anak, juga pemuda ataupun ke jenjang selanjutnya seperti yang mungkin saya juga resah tentang pernikahan ataupun nanti pas pernikahan. Jadi ini bukan permasalahan saya pribadi, tapi ya saya amati di tangga-tangga saya, di sekitar saya, ataupun ya mungkin juga saya melihat di series, kan saya hobinya nonton film ataupun series, jadi saya amati juga konfliknya itu seperti ini. Bagaimana kalau kita bahas secara hukum agama ataupun agama menanggapinya bagaimana gitu. Siap. Pada mungkin untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, yang ingin saya tanyakan pertama yaitu ya mungkin dulu sudah sempat dibahas atau mungkin ini kelupaan untuk saya tanyakan, permasalahan bullying atau perundungan. Kan dulu sudah sempat dibahas tentang perundungan itu bagaimana ataupun solusinya bagaimana. Ini case-nya itu bagaimana kalau anak itu diancam ketika dia sudah mengalami perundungan, tapi anak itu tidak berani untuk melaporkan. Menurut bagaimana harusnya? Jadi tentang bullying, menurut saya bullying itu terjadi tidak hanya pada anak di sekolahan, bisa saja terjadi di tempat kerja atau bahkan di medsos atau sebagainya. Itu bullying bisa terjadi di mana saja. Khusus untuk anak di sekolah, jika memang terjadi bullying itu wajib ada pendampingan, baik itu dari guru ataupun dari orang tua. Jadi kita bersama tidak boleh menormalisasi bullying ya. Jadi dengan dalih alah bercandaan anak kecil saja, terus kemudian hal itu dianggap normal atau biasa. Itu menurut saya jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ketika memang kita tahu ada bullying di sekolah kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk menghentikan itu, bagaimanapun caranya. Bisa melibatkan guru, wali kelas, atau bahkan melibatkan orang tua. Jika memang perlu dilakukan, ya harus kita lakukan. Jadi kita harus bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan bullying ini. Entah itu anak kita sebagai korban ataupun sebagai pelaku harus dihentikan. Jadi jangan cuma jika anaknya dibully kita istilahnya gak terima, tapi ketika anak kita membuli kok kita diam-diam saja, itu ya tidak baik. Tidak baik untuk mental anak kita. Jika anak kita memiliki mental pembuli, itu nanti ke depannya anak kita akan mendapatkan kesulitan sendiri karena terbiasa untuk tidak berperilaku baik. Itu akan menyusahkan di kehidupan masa dewasanya. Karena bullying itu dampaknya sangat buruk, baik itu untuk jiwa yang dibully ataupun yang membuli. Dua-duanya akan memiliki dampak yang buruk. Karena itu ada kaitannya dengan akhlak lagi-lagi. Anak yang suka membuli dan tidak diingatkan, maka dikhawatirkan akan sampai dewasa akan seperti itu, dan nantinya dia akan sulit diterima di masyarakat karena mempunyai sifat yang suka menghina atau menganiaya orang lain. Dan sebenarnya hal ini sudah banyak sekali kita jumpai di medsos. Baik itu yang siapapun yang dibully, itu bukanlah hal yang baik. Meskipun itu yang dibully juga orang yang punya kesalahan,
Contoh kemarin ada yang dibully terkait bau ketek, Masya Allah. Itu juga bukan hal yang baik, tapi monggo lah. Memang ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita tidak perlu sebegitunya membuli. Kalau memang ada hukuman yang perlu dilakukan, ya dihukum saja. Kita tidak perlu jadi orang yang sampai membuli sebegitunya. Itu menurut saya sudah melampaui batas seperti itu. Setiap ada anak yang lapor ke kita jika dibully, jangan kita menggampangkan. Misalkan kita jadi guru, ada anak, Pak, saya dianiaya sama ini. Ya kita harus benar-benar memperhatikan. Kita cross check betul-betul apa benar. Jika memang benar harus kita hentikan. Kita tidak bisa menggampangkan itu. Ya tadi sebenarnya membahas tentang apa yang di netizen itu. Okay. Sebaiknya sikap kita bagaimana sih ketika ya misal di netizen lah ada orang posting ini, kita ya bukan kita sebenarnya orang-orang itu kelihatannya julid komen sembarangan itu. Sebaiknya itu gimana, kita harus perlu nggak sih kita ikut campur gitu? Saat ini di zaman sekarang sikap terbaik adalah diam. Jika ada rame-rame apapun kita diam mawon. Karena apa? Karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Kita hanya menduga-duga, kita hanya mengira-ngira. Info dari sini seperti ini, info dari sini seperti ini. Jika kita salah mengambil sikap, kita bukan hanya bertanggung jawab kepada orang itu, tapi kita juga bertanggung jawab kepada Allah. Jadi, apalagi kita juga punya keluarga. Misalkan kita punya anak, punya istri, dan kita mulut kita atau tangan kita dengan entengnya menghina orang lain, kan yang dikhawatirkan itu akan merembet ke keluarga kita. Jadi sudahlah, seburuk apapun di luar sana, kita tetap bisa memilih untuk menjadi orang baik. Kita tanamkan perilaku-perilaku positif pada keluarga kita, pada anak kita, pada sekeliling kita. Kita ajarkan empati, toleransi, sopan santun. Jika ada masalah kita ajari untuk menyelesaikan dengan kedamaian. Kita ajarkan hal-hal positif kepada siapapun yang kita jumpai. Insya Allah, jika kita tetap berusaha menjadi orang baik, maka jika ada titik, 1 titik, 2 titik, jika banyak yang bisa menjadi baik seperti yang kita upayakan, insya Allah dunia akan kembali menjadi baik. Oh, dunia ini bahasa wis donya, ora mung cukup kelurahan tok. Oke. Tadi kan jawab perlindungan. Semisal kalau punishment, misal guru ataupun ustadz di pondok memberikan punishment hukuman kepada santri atau murid, itu bagaimana? Ya, semisal punishmentnya berupa fisik, akhirnya mengakibatkan luka-luka kepada anak ataupun santri yang diberikan hukuman. Apakah zaman sekarang itu masih relate nggak sih punishment dengan hukuman fisik seperti itu? Dulu saya juga pernah dihukum karena dulu saya itu termasuk siswa yang nakal, nakal dalam tanda kutip. Saya juga pernah dihukum, tapi yang saya salut dari guru saya itu adalah hukumannya itu tidak pernah hukuman yang sifatnya menyakiti, tapi hukuman yang sifatnya itu mengajari bahwa yang saya lakukan salah dan saya harus mengubahnya, dan hukumannya bersifat hukuman yang bisa memberikan pahala. Contoh nih, contoh. Saya pernah waktu itu di pesantren, saya pernah absen tidak ngaji absennya itu lebih dari 10 hari terhitung. Misalkan dalam 1 tahun lebih dari 10 hari itu ada hukumannya. Hukumannya waktu itu adalah karena 10 hari, maka hukumannya adalah ngaji selama jam ngaji yang kamu tinggalkan. Jadi yang harusnya misalkan hari Jumat atau hari libur, itu setelah subuh ada hukuman mengaji selama hari-hari yang ditinggalkan. Nah, itu kan hukuman yang positif menurut saya. Positif karena apa? Karena saya juga akan menyesali karena yang lain bisa bersantai, bisa bermain sama teman-teman sekamar, sedangkan saya harus mengaji terus di depan dalamnya, di depan masjid misalkan. Itu mesti saya menyesal. Yang kedua, dengan mengaji kan saya dapat pahala juga. Ikhlas ikhlas aja jenenge ngaji Quran kan bagus. Nah, hukuman-hukuman seperti itu baik.
Tapi kalau hukumannya sampai melukai secara fisik, menurut saya itu juga tidak bisa untuk dilakukan. Karena wong istilahnya saja, jika anakmu usia 10 tahun belum sholat maka pukullah. Itu pukulannya bukan pukulan yang menyakiti, tapi pukulan yang mendidik. Jadi pukulnya itu bukan kok pakai kayu, tapi misalkan pakai apa yang tidak menyakiti tapi bikin ingat. Misalkan pakai apa nggih, sarung atau apa, sarung sing penting gak sakit tapi dia akan ingat terus. Oh nek aku gak sholat, Selepet ya. aku aku gak sholat, itu sebenarnya khas pesantren itu. Dipakai identitasnya, tapi delalah kalah. Oke. Tapi kalau anaknya masih membangkang, misal hukumannya seperti tadi, hukumannya enteng kok ngaji gitu aja gitu. Itu kembali kepada bahwa apa yang kita upayakan itu tetap hasilnya nanti Allah yang memberikan. Nah, kalau urusan Allah ini kalah. Oke, jadi gini, selain kita memberikan takzir atau hukuman, kita sebagai orang tua atau sebagai guru juga wajib, ini yang paling penting daripada sekedar pendidikan dan hukuman, wajib mendoakan anak kita atau anak didik kita. Minimal kita fatihai satu persatu. Itu insya Allah dengan kita fatihai setelah sholat satu persatu, insya Allah hati anak kita atau anak didik kita akan melembut. Seperti itu. Jadi tidak cukup kita memberikan materi yang banyak, materi pendidikan yang banyak, kita memberikan hukuman yang begitu rupa, tapi tanpa doa, itu menurut saya akan sia-sia. Jadi sebagai orang tua, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mendoakan anak-anak kita, sekaligus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Ya emang agak repot ya sekarang. Ketika guru memberikan punishment berlebihan, nanti akan banyak kerana hukum. Jika tidak, anaknya ya tetap dablek seperti itu gitu aja. Kalau nggak ada hukuman yang membuat dia jerah gitu ya. Oke. Oke, kita break dulu mendengarkan suara adzan. Ya, kembali lagi. Nanti sempat break ada adzan, kita mendengarkan sejenak. Kembali lagi ke perbincangan kita permasalahan tentang anak. Pernah nggak sih jenengan itu kepikiran jika suatu saat nantinya anak-anak itu ketika sama sudah tidak ada, entah itu meninggal atau bagaimana, pernah nggak kepikiran kira-kira apa yang perlu saya siapkan untuk anak-anak itu nanti? Kalau saya kan sekarang sudah yatim piatu, jadi tapi yatim piatu sudah besar itu katanya kan nggak apa ya, sudah bisa berpikiran sendiri lah. Kalau masih anak-anak kan kadang sulit. Yes, intinya kalau menurut saya kita mengajari anak untuk mandiri lah, mandiri dalam hal apapun. Bukan hanya ketika orang tua sudah tiada, tapi ketika nanti anak ke jenjang yang selanjutnya, misalkan ke pesantren, mandiri itu adalah sesuatu yang penting. Karena di pesantren tidak ada orang tua, tidak ada pengasuh dan pembantu dan sebagainya. Jadi sejak dini diajari untuk mandiri itu bagus. Salah satu contohnya, sedari kecil kita ajari anak untuk punya rasa tanggung jawab. Ya kita berikan kita yang bisa dia tangani lah. Tidak harus anak diberi beban tanggung jawab untuk misalkan untuk ngecat tembok ataupun masang genteng boten, tapi untuk hal-hal yang mungkin ketika dia selesai mandi, handuknya harus ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Terus baju yang setelah selesai dipakai, baju kotor harus diletakkan di baju kotor. Atau mungkin kalau hari Minggu diajari untuk mencuci sepatunya sendiri. Hal-hal sederhana seperti itu menumbuhkan rasa mandiri untuk anak-anak. Misalkan jika anak salah dalam belajar hal-hal itu, ya kita sebagai orang tua atau sebagai wali dari anak-anak didik kita itu jangan dimarahi. Ya kita ajari, misalkan salah dalam mencuci sepatu, kok sepatunya ternyata terus rusak gitu ya. Mboten napa-napa, itu hal yang positif. Yang penting anak mau belajar untuk
mandiri, mau tidak males-malesan itu hal yang baik. Kita nek memang ada yang salah, kita ajari piye benere, ngoten niku. Terus mungkin juga bisa kita ajari untuk bikin keputusan-keputusan yang simpel. Anak misalkan besok hari Minggu sekolahnya libur, kamu mau ke rumah nenek atau mau di rumah saja. Nah, kita ajari untuk mengambil keputusan. Nah, ke rumah nenek nanti berarti kamu harus begini, begini, begini. Misalkan harus membantu nenek di kebun atau sebagainya. Kalau di rumah berarti nanti kewajibanmu mencuci bajumu sendiri ya misalkan diajari untuk membuat keputusan yang sederhana-sederhana. Dan yang penting adalah jangan memaki anak ketika anak melakukan kesalahan. Karena itu akan menjadi doa. Misalkan ada orang anaknya melakukan kesalahan. Sebenarnya niatnya anak itu untuk membantu cuci piring, kok ternyata piringnya jatuh, pecah. Jangan dimarahi. Misalkan terus dimaki, oh, anak bodoh bawa piring itu. Orang tua berarti mendoakan anak untuk menjadi bodoh. Seperti itu. Jadi intinya diajari untuk mandiri sejak dini. Bukan hanya untuk ketika nanti orang tuanya sudah wafat, tapi itu memang dibutuhkan sewaktu-waktu. Misalkan ya seperti tadi anak diberangkatkan ke pesantren, terus atau misalkan orang tua sedang sangat repot, terus anak butuh melakukan apa-apa sendiri, itu kan juga bisa bermanfaat untuk anak ke depannya juga. Oke. Masalah lagi terkait anak. Pernah nggak sih dengan overthinking ataupun khawatir yang berlebihan terhadap anak-anak di era sekarang ini di tengah kemajuan teknologi, percepatan informasi dan juga pergaulan yang sebegituan rupa gitu. Sangat, saya sangat khawatir dengan anak saya. Ya Allah, sangat khawatir dalam artian melihat, bukan khawatir dalam pikiran nggih, tapi melihat apa yang terjadi sekarang. Bukan hanya khawatir engko gek ngene, engko gek mboten, tapi karena saya melihat saya pas jemput anak saya pulang sekolah itu apa yang keluar dari mulut anak kelas 4 MI, kelas 5 MI itu sudah menurut saya sudah luar biasa. Padahal MI itu loh, bukan sekolah umum. MI, gitu. Makanya saya sangat khawatir. Ya, khawatirnya termasuk anak bisa jadi korban bully atau malah jadi pelaku pembulian, itu juga mengkhawatirkan sekali. Terkhawatir juga dengan apa yang mereka lihat di internet, itu juga mengkhawatirkan. Terus tentunya khawatir tentang kesehatannya juga. Maksudnya anak zaman sekarang itu aktivitas fisiknya sedikit berkurang daripada anak-anak zaman dulu. Anak sekarang libur lebih suka duduk main HP atau main game di komputer daripada main sepak bola bersama teman-temannya. Juga sebenarnya juga agak mengkhawatirkan juga. Lebih makanan dan minuman yang Makanan dan minumannya beli es yang manis sekali, kadar gulanya sangat tinggi, mengkhawatirkan. Sebenarnya secara kesehatan juga mengkhawatirkan. Terus pengaruh medsos, TikTok, terus WA, itu mengkhawatirkan sekali. Pernah nggak nemu anak kelas berapa SD itu sudah punya Instagram, sudah punya TikTok gitu? Banyak. Sekarang itu banyak. Bukan hanya ada gitu, tapi banyak anak yang sudah punya akun-akun ya, TikTok. Orang tua seakan ya melumrahkan gitu loh, anak-anak bermain begituan tanpa ada filter gitu kan. Semisal di YouTube seharusnya pakai YouTube Kids dulu. Itu mengkhawatirkan sekali. Makanya jadi orang tua sekarang tidak bisa berpangku tangan bersantai-santai. Anaknya main HP, wong tuanya yo main HP. Ya diminimalisir lah. Kita harus, misalkan terpaksa anak memegang HP, itu sebagai orang tua kita harus bikin perjanjian. Nak, HP yang kamu pegang itu tidak boleh ada passwordnya. Atau misalkan ada passwordnya, Bapak Ibu harus tahu. WA-mu dengan teman-teman, Bapak Ibu harus boleh baca sewaktu-waktu. Harus bikin perjanjian seperti itu. Jangan sampai anak punya
punya apa yang dirahasiakan di HP dengan dalih privasi. Privasi yang positif nggak masalah, privasi negatif buat apa? Gitu. Harus punya, dan sekarang kan hampir tidak mungkin. Ya, saya pernah berusaha mencoba anak tidak boleh, saya benar-benar saya larang untuk berurusan dengan gadget. Tapi ternyata teman satu kelasnya 100% semuanya punya WA. Bagaimanapun mau tidak mau anak saya juga. Saya kasihan malah kalau anak saya tidak bisa dihubungi sendiri. Akhirnya terus saya bikin perjanjian seperti itu. Khawatir sekali. Terus solusinya mungkin ya nanti setelah waktunya mungkin anak diberikan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif niku menurut saya adalah lingkungan pesantren. Oke, oke. Ya jika anak dikit bilang beralasan ini itu dan di era sekarang itu apa ya? Kadang-kadang kan anak sering mengambil keputusan sendiri. Nah itu ini tidak ngomong tentang anak yang masih kecil aja, mungkin yang sudah remaja ataupun dewasa. Itu terkadang anak mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan orang ataupun ketika berdiskusi dengan orang tua terkadang orang tuanya juga ingin menang sendiri, tidak mau mendengarkan keputusan anak. Kalau jenengan bagaimana? Jadi sebagai anak kita juga harus tahu bahwa orang tua memberikan apapun kepada kita itu tidak mungkin memberikan yang niatnya agar anak sengsara. Tidak mungkin. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya sengsara. Tidak ada. Jadi juga kita harus memahami bahwa orang tua berpendapat begini. Itu adalah sebenarnya demi kebaikan kita sebagai anak. Itu dari sudut pandang anak. Jadi dengan kita punya pikiran seperti itu, kita akan berusaha memahami kenapa orang tua kita kok memutuskan begini. Dan kita juga harus tahu bahwa bagaimanapun orang tua kita itu tetaplah manusia biasa yang mungkin beberapa keputusannya kurang tepat. Seperti itu. Sebagai anak kita juga harus memahami itu. Dan sebagai orang tua, jadi dari sudut pandang orang tua, kita yang sudah menjadi orang tua dan punya anak, kita tidak boleh egois juga dengan memaksakan anak untuk menuruti kita. Kita juga harus berusaha memahami sudut pandang dari anak. Jadi sebagai orang tua kita penting untuk mengarahkan anak, bukan memaksakan anak. Tuh. Terus kita juga sebagai orang tua juga harus menghormati potensi anak. Jika anak kita memiliki potensi dalam hal-hal bidang apa, juga kita harus tahu itu, harus menghormati itu. Dan yang penting kita juga harus memberikan cinta kepada anak, cinta yang tanpa syarat, nggih. Bukan cinta yang anakku tak kuliah nih dur-dur, besok nek aku tua aku ben diopeni anakku. Itu masih ada syarat berarti. Ternyata dia mencintai anaknya dengan syarat agar besok ganti investasi dunia. Tidak usah seperti itu. Anak punya kehidupannya sendiri, punya takdirnya sendiri. Kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah mengarahkan dan memberikan pendidikan yang baik. Juga kita sebagai orang tua harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Itu yang penting. Bukan hanya dengan anak, ya. Sebagai suami juga harus bisa berkomunikasi yang baik dengan istri. Sebagai anak juga punya komunikasi yang baik dengan saudara. Sebagai komunikasi mungkin bisa menjadi kunci itu nanti. Dan juga sebagai orang tua kita harus memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada anak. Kita juga harus mendengarkan, tapi juga kita harus memberikan dukungan. Seperti itu. Ya, dengan cepat tentang potensi berkaitan dengan prestasi. Ini baru saja kemarin saya ketemu mendengar di tetangga itu anaknya mendapat remedial banyak di ujiannya itu. Dia sampai memarah-marahi anaknya. Ya akhirnya anak kan langsung drop, kayak entah itu nangis ataupun dia lari ke kamarnya. Kalau jenengan sendiri bagaimana menyikapi itu? Orang tua terlalu mempresernya dengan harus berprestasi secara akademik, ya minimal enggak remedial lah gitu. Apa perilaku orang tua yang strict terhadap seperti itu? Menurut saya juga nek sampai memarahi sampai anak
mentalnya down juga kurang pas nih. Karena eh, anak juga bisa berusaha dengan usahanya yang maksimal. Maksudnya anak itu juga punya kemampuan sendiri-sendiri. Ada anak yang memang secara akademis dia pandai. Ada anak yang mungkin secara akademis dia kurang pandai tapi ternyata punya kemampuan di bidang lain, misalkan di bidang atletik dan sebagainya. Contohnya misalkan eh, Cristiano Ronaldo, secara atletik dia sejak kecil sudah terlihat bagus. Nek dipeksa dikongkon jadi ahli matematika, nanti tidak akan ada top skor sepanjang masa Liga Champions. Ya. Seperti itu. Jadi semua punya potensi masing-masing. Tinggal kita mengarahkan ke hal-hal yang positif. Misalkan boleh jadi atlet, tapi atlet yang beriman, atlet yang berakhlak baik. Boleh Ronaldo jadi. kedepannya harus pakai celana seperti dia. Kasakinya minimal tinggi selutut lah. Satrul aurat. Seperti itu. Jadi janganlah anak jangan dimarahi. Dimarahi apalagi dengan bentaan-bentaan kasar. Itu anak akan kecewa menurut saya. Tegas boleh, tapi kasar jangan. Tegas kepada anak boleh, tapi jangan memakai cara-cara yang kasar. Misalkan tegas dengan cara yang tidak kasar itu, jam 5 waktunya main HP selesai, yuk kita bicara baik-baik. Nah, ini sudah jam 5 kurang 10. Berarti 10 menit lagi HP-nya harus selesai. Seperti itu bisa, baik-baik. Jangan jam 5 HP-nya langsung diambil, buanting HP-nya. Kurang pas menurut saya. Ya kadang kan apa ya, orang tua itu berpikiran bahwa akademik itu yang prestasi akademik itu akan menunjang ke kesuksesan selanjutnya gitu. Entah itu dapat sekolah bagus ataupun beasiswa atau bagaimana gitu. Oke, jadi ini nanti kalau membicarakan masalah sukses itu sebenarnya panjang sekali. Iya. Kriteria sukses untuk tiap orang itu beda-beda. Ada yang dinamakan sukses itu yang punya uang banyak, seperti Raffi Ahmad. Secara akademis, tapi dia ini oleh honoris causa. Secara akademis ya, dia meskipun tidak. Kampusnya masih disoroti Mendikbud ya. Yes, artis lain lah. Secara akademis dia tidak lulus SMP, tapi uangnya banyak karena jadi artis. Apakah itu yang dinamakan sukses? Ya monggo, silahkan. Yang mau mengatakan sukses monggo. Ada yang dikatakan sukses itu yang secara akademis sampai jadi profesor misalkan. Harus ikut COC dulu. Ya itu. Class of Champion. Monggo. Orang tua bebas mengartikan sukses bagaimana. Tapi kembali lagi bahwa ketika anak tidak sejalan dengan apa yang diharapkan orang tua, itu bukan berarti anaknya yang salah, tapi mungkin saja orang tuanya yang terlalu berlebihan dalam berharap. Harapannya besok anakku menjadi PNS. Ternyata anaknya tidak ke depannya di masa dewasanya ternyata tidak menjadi PNS. Orang tuanya kecewa, tapi ternyata anaknya malah sukses di bidang lain, misalkan jadi pengusaha atau sebagainya. Ya tidak apa-apa. Jadi ini sudahlah, sebagai orang tua jangan terlalu menyetir anak untuk jadi apa. Yang penting jadi apapun, jadilah yang baik. Jadi polisi yang berakhlak baik. Jadi presiden pun presiden yang berakhlak baik. Jadi wali kota pun juga. Jadi wali kota pun juga wali kota yang berakhlak baik. Harus santun dan ikhlas itu. Karena semua orang tua pengen anaknya jadi, misalkan jadi PNS, ya wis coto untuknya negara nih. Atau semua orang tua pengen anaknya jadi kiai misalkan. Ya kalau semua di CPNS yang untung yang bakul materai. Penjualan materainya kan semakin banyak. Materai digital. Jadi semua punya lahan sendiri-sendiri. Yang penting jadi apapun jadilah yang baik. Jadi kalau secara langsung diambil kesimpulan itu dalam tumbuh kembang anak itu anak tidak bisa disalahkan deh. Yang disalahkan adalah treatment dari orang tua itu sendiri. Entah itu terlalu berharap ataupun bagaimana itu tadi. Oke, anak adalah titipan dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah.
Kita sebagai orang tua hanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang baik niku. Entah nanti ke depannya takdirnya anak itu yang punya adalah Allah. Kita tidak bisa, anakku sok gede jadi penerusku, belum bisa. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa seperti itu karena semua sudah punya takdir masing-masing. Semua sudah punya real masing-masing yang itu diciptakan Allah. Kita hanya harus memberikan pendidikan yang baik, lagi-lagi pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama, pendidikan moral dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kan jenengan sudah beranak 3. Sebagai ayah itu Anda pengen dikenal sebagai ayah yang seperti apa di mata anak-anak yang jenengan itu? Ya yang jelas pengennya itu menjadi ayah yang sempurna, ayah yang sempurna, memberikan pendidikan yang baik, memberikan materi yang cukup, pengen diingat sebagai ayah yang sempurna intinya. Tapi ya sebagaimanapun tidak ada yang sempurna di dunia ini, yang bisa dilakukan ya berusaha memberikan perlakuan yang sebaik-baiknya kepada anak. Jadi betul anak harus berakhlak kepada orang tua, tapi sebaliknya orang tua juga harus punya akhlak kepada anak. Jangan semena-mena. Contoh semena-mena, anak sedang benar-benar mempersiapkan pelajaran karena besok mau ujian. Terus dengan sesukanya bapaknya nyetel TV, banter nang sebelahnya anak yang sedang belajar. Itu menurut saya bapak sing gak pas. Ya sama-samalah. Anak juga punya kewajiban kepada orang tua juga punya kewajiban kepada anak. Kalau pengen diingat sebagai ayah yang bagaimana, ya ayah yang baik bagaimana nih? Ya terserah anakku lah, aku ngeling-ngeling aku biasa. Yang penting saya berusaha menjadi ayah yang baik. Ya, gini ya. Kadang kan orang itu ketika dewasa masih punya sifat kekanak-kanakan ataupun childish. Menurut jenengan itu wajar gak sih? Kalau saya lah, saya sudah 30 tahun, ini masih senang lihat Conan gitu. Itu hal yang wajar gak sih? Kadang malah berpikiran, aku udah sampai mati sih, durungi Conan tamat. Ya selama masih dalam batas yang wajar ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau sampai itu mengganggu aktivitas kita, itu kan sudah bukan wajar. Saya sampai saat ini pun juga masih suka sepak bola, masih suka nonton sepak bola tim jagoan main, saya pasti Lazio lah. nonton. Ya itu sebenarnya kekanak-kanakan, tapi selama niku tidak mengganggu kewajiban-kewajiban kita, menurut saya tidak masalah. Contoh nih, misalkan contoh. Ada pertandingan sepak bola yang mainnya jam 3 pagi, jam 3 pagi. Saya suka nonton, tapi ketika azan subuh juga saya tetap harus berangkat ke masjid untuk jamaah. Jangan sampai sik nanggung. Jangan. Ini berarti wis mengganggu namanya. Hobimu mengganggu kewajibanmu. Jangan. Selamat. Oke ya. Ya, mungkin pembahasan tentang anak kita berhenti di situ dulu. Beranjak lagi ke pembahasan tentang kepemudaan. Ya, pemuda tidak asing lagi dengan sikap fanatis ya. Ya, mungkin ini beberapa hari yang lalu kan kita memperingati 2 tahun tragedi Kanjuruhan. Ya, mungkin itu bisa dikatakan akibat fanatisme. Atau entah itu kita tidak membahas tentang mana yang benar dan yang salah dalam kasus itu ya. Maksudnya sikap fanatisme pada pemuda itu baik terhadap jadi supporter bola ataupun di kota ini kan kota pendekar gitu. Wajar gak sih? Iya, pasti wajar sih fanatis pada pemuda itu. Yang maksudnya sampai koridor mana fanatis itu diperhatikan oleh dalam sisi agama itu. Ya, untuk fanatik ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah teramat kuat keyakinan terhadap ajaran, baik itu ajaran agama, ajaran apapun termasuk sepak bola nih. Fanatik untuk hal yang sifatnya pokok itu boleh, asal. Tapi kalau fanatik untuk hal yang furu atau cabang itu tidak diperbolehkan. Misalkan
Berarti Kita kalau itu bermadzhab Syafi'i nggih. fanatik kunut gitu. Nah, kita bermadzhab Syafi'i. Kita terus kemudian karena fanatik kepada madzhab Syafi'i, kita menolak mentah-mentah mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak boleh. Tapi untuk hal yang sifatnya pokok, itu memang diharuskan. Tuhan kita Allah, cuma Allah, tidak ada yang lain. Itu harus fanatik, ngoten niku. Nah, gitu. Nah, untuk yang sifatnya furuk atau cabang itu tidak diperbolehkan. Fanatik untuk yang sifatnya ibadah-ibadah furuk itu tidak diperbolehkan. Apalagi fanatik untuk yang sifatnya hal-hal yang Di luar keagamaan gitu ya. mubah atau bahkan bisa menjadi haram, itu malah jelas tidak boleh. Jenengan kita fanatik ke tim sepak bola sampai akhirnya seperti saya contohkan tadi meninggalkan sholat subuh. Jelas tidak boleh, jelas. Tidak perlu tanya ke ustadz, dalam hati sudah tahu bahwa fanatik saya ini salah. Fanatik sampai menimbulkan hilangnya nyawa, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda itu membutuhkan persatuan. Ya alhamdulillah selain ada klub bola, kita juga punya timnas. Nek wis bahas timnas kan semua bersatu. Itu bagus itu. Makanya di Indonesia satu-satunya saya dukung sepak bolanya adalah timnas Indonesia tok. Selain itu tidak ada wis klub sepak bola apapun, pokoknya kuwi Indonesia 11 gak jago. Itu. Kalau untuk madhab, ya benar kita nggak boleh fanatik madhab, tapi kita tetap wajib bermadhab karena level kita itu level yang harus bermadhab. Nggak boleh Karena kita talfik gitu ya. karena kita bukan mujtahid, level kita bukan level mujtahid, kita adalah orang awam yang bermadhab. Jadi kita yo pakai misalkan di Indonesia umumnya pakai madhab Syafi'i, ya kita ibadahnya tetap pakai madhab Syafi'i. Jangan kok kita selasa madhab-madhaban penting ibadah mboten saged. Kita tetap harus punya madhab karena level kita belum mujtahid, tapi kita jangan kok terus memandang buruk kepada madhab yang lain. Itu untuk fanatik nih. Ya, mungkin sifat lain yang dimiliki pemuda itu ya, flexing ataupun dia sering membangga-banggakan orang tuanya ataupun leluhurnya gitu. Oh. Ya, saya tuh teringat satu makalah ya, tapi nggak ingat bahasa Arabnya. Mungkin artinya tuh begini. Suatu pemuda itu bukan dia yang mengatakan itu loh hasil karya bapakku atau itu adalah hasil karya leluhurku, tapi dia yang bahwa seorang pemuda itu adalah dia yang berani mengatakan ini loh aku gitu. Saya tuh teringat makalah itu, tapi itu lupa dari siapa. Entah itu Sayyidina Ali ataupun Imam Syafi'i. Yang baik intinya perintis bukan pewarisnya. Ya gitu loh. Ya tetap yang dinilai kan, yang dinilai dari manusia adalah ketakwaannya gitu. Di Al-Qur'an ada. Bukan anaknya siapa, tapi kamu bertakwa buat. Jadi napa wae namanya flexing. Ya kan biasanya gitu, flexing memamerkan harta kekayaan orang tua. Memamerkan. Oh, okay. Ataupun jabatan orang tua dia manfaatkan. Ya tidak bisa lah sebenarnya kita membanggakan orang tua kita sedangkan kita tidak melakukan apa-apa. Orang tua kita menuntut ilmu tinggi, orang tua kita belajar tinggi, nek kita nggak belajar ya kita bukan terus otomatis kita jadi pandai mboten. Wong tuanya dhewe mangan wareg, dhewe melu wareg kan nggih mboten. Jadi nggak bisa apa yang dilakukan orang tua kita banggakan sebagai amal kita mboten saged. Wong tuane ade mangan ya ade nek gak mangan tetap luwe. Kita juga harus melakukan seperti apa yang kita, malah itu bisa menjadi beban. Kalau kita punya orang tua yang mulia, punya orang tua yang baik dan kita sebagai anak kok tidak baik, itu malah akan menjadi beban. Kok aku gak iso luwih apik timbang wong tua aku ki piye? Seperti itu. Yo, kita apa yang kita lakukan bukan kita anak siapa. Kita apa yang kita amalkan, kita apa yang kita upayakan, bukan kita apa yang bapak kita lakukan, apa yang bapak kita peroleh, apa yang orang tua kita duduki, mboten. Kita ya kita sendiri, orang tua kita ya mendoakan kita. Iya.
Tapi kalau orang tua memberikan privilege kepada anak, itu hal-hal wajar aja apa enggak? Privilege-nya nopo riyen, kalau privilege-nya yang positif enggak apa-apa. Misalkan anak di sekolah butuh buku-buku pelajaran yang harganya mahal mungkin. Terus terus kemudian orang tua karena orang tuanya kaya memfasilitasi itu semua yang sifatnya positif enggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya negatif janganlah. Oke, oke, oke. Ya, mungkin ini ke case selanjutnya. Ini yang berdasarkan saya tanya kepada teman, ketika dia itu kenapa sih sampai umur sekarang kan ya tadi seumuran sama saya lah 30 tahunan. Tak tanyai kenapa kok belum menikah, alasannya ya apa ya? Ya bisa permasalahan ekonomi, takut biaya persalinan ataupun biaya setelah mempunyai anak dan sampai seterusnya biaya pendidikan dan seterusnya gitu. Kalau jenengan tuh maksudnya gimana? Solusinya biar tidak ada ketakutan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi ataupun hal yang lain tadi. Ini bukan sekali lagi ini bukan saya, kan saya. Kalau saya itu pengen menikah tapi cuma belum ada yang mau gitu. Gayane teman saya. Karena saya selalu menabung di BMT. Nggih. Kalau untuk sangu ada tapi belum ada. Nggih. Ya Allah. Menikah itu adalah enak. Menikah itu 1% adalah enak katanya 1% enak 99% saja enak gitu. nggih, nggih. Napa nggih? Rezeki. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Jadi ada dua orang di dunia. Yang satu diberikan rezeki berlebihan oleh Allah. Maksudnya diberi kaya oleh Allah. Dan yang satunya bukan diberi miskin oleh Allah, tapi diberi cukup oleh Allah. Jadi yang satu memang ditakdirkan kaya, yang satunya ditakdirkan cukup, bukan miskin. Pasti Allah sebenarnya sudah memberikan rezeki yang cukup bagi orang-orang. Cuma tergantung orangnya mawon. Seharusnya itu cukup untuk makan, tapi ternyata malah misalkan dibelikan HP. Ya akhirnya kurang buat makan. Jadi sebenarnya rezeki sudah dijamin, termasuk ketika jenengan sudah waktunya menikah, yo menikah mawon, tidak apa-apa. Nanti rezekinya akan diberikan cukup oleh Allah. Tapi kok cukup? Ya, jalannya rezeki kan banyak, bukan hanya bekerja. Bekerja salah satu jalan rezeki. Termasuk anak itu juga membuka pintu rezeki. Menikah juga membuka pintu rezeki. Ya semua pintu rezeki kita buka aja lah. Ya awake dhewe yo rabi, yo duwe anak, yo salat duha, yo kerja sing mempeng. Terus napa malih? Jalannya rezeki banyak. Pinjol. Ya menghindari maksiat. Jalan rezeki kita upayakan kita buka semua. Terus nanti kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah oleh Allah akan dimudahkan. Nek memang khawatir nanti setelah menikah piye, piye. Jenengan belum menikah pun juga sebenarnya rezekinya juga jenengan harusnya juga ragu. Sesuk aku mangan opo ya? Sesuk aku sik urip ora ya? Sebenarnya juga patut dipertanyakan. Bukan hanya karena menikah tok, jenengan hidup sendiri. Kok jenengan? Ya. Ya katanya cucu orang jomblo itu termasuk sombong. Karena pekerjaan apapun maunya dikerjain sendiri. Oke, jadi walaupun tidak menikah pun sebenarnya nek memang ragu dengan rezeki sebenarnya juga patut ragu. Besok apa iso sesuk iki nyukupi kebutuhane, apa iso sesuk sik urip pun kan sebenarnya juga nggak tahu. Jadi daripada mati muda belum menikah, mending ndang rabi. Engko nek ditimbali Gusti Allah posisinya sudah melaksanakan
Sunnah Rasul. An-nikahu sunnati. bukan nikahu santuy gitu. Jika memang sudah waktunya nggih, nek misalkan masih usia 19, yo jangan nikah dulu. Usia 19 sih belajar dulu, sekolah sik, kuliah sik sing mempeng. Tapi nek memang sudah waktunya ya menikah monggo enggak apa-apa. Ya tapi kadang apa, teman-teman itu ketika saya kasih tahu dalil seperti itu ya kadang ya apa ya, tetap aja dia mencoba berpikir rasional, kadang kan gitu. Dengan misal gajinya segini, dengan kebutuhan sehari-hari gitu ya ditakar-takar ya tetap aja gitu. Marai sing dudui sampean. Dek yo gak percaya lah sing dudui Mas Haris dhewe orang membuktikan. Iya. Jadi ya seperti Rizky ini seperti ngenten loh. Jika yang dikatakan berhasil itu adalah orang yang pintar, maka harusnya yang paling kaya atau yang paling berhasil itu adalah para profesor. Jika yang dikatakan mungkin rezekinya banyak adalah orang yang mau bekerja keras, maka yang harusnya kaya itu sekarang adalah para petani atau nelayan. Tapi kan nyatanya enggak. Tidak semua profesor kaya. Tidak semua pekerja keras kaya. Karena memang rezeki niku 100% niku adalah haknya Gusti Allah. Termasuk rezeki setelah menikah. Jenengan merencanakan seperti apapun monggo itu bagus. Memang kewajiban kita sebagai manusia adalah merencanakan semaksimal mungkin. Tapi jangan lupakan juga bahwa rencana seperti apapun jika tidak dibarengi dengan takdirnya Allah tidak akan berhasil. Contoh lagi ke sepak bola. Contohnya sepak bola. Bekerja keras seperti apapun yang namanya Cristiano Ronaldo, ototnya dilatih, tendangannya dilatih. Tapi nek Gusti Allah dawuh bal sing mbok saduk menceng. Ya ora dadi gol. Kita bisa menjebol gawangnya Hernando Ari. Tapi nek Gusti Allah dawuh bal sing mbok saduk mlebu ning pojokan gawang. Akhirnya Ronaldo merasa ini hasil kerja kerasku. Ya iya Ronaldo kerja keras. Tapi kan yang memasukkan bola ke gawang bukan Ronaldo. Tendangannya memang dia yang nendang, tapi kan balik mlebu gawang itu kan Gusti Allah. Dewi Fortuna. Sapa kuwi? Ngoten. Nggih lah, nikah mawon Mas. Oke. Ya, mungkin untuk kasus kemudahan saya tutup di situ. Terakhir ini tentang kasus tentang kesantrian. Tadi kan sempat dibahas tentang pentingnya belajar ilmu agama ataupun pendidikan agama yang harusnya diberikan orang tua kepada anak. Nah, di era sekarang kan banyak orang itu belajar hanya lewat dari Google, lewat dari YouTube. Saya kembali teringat ada satu kaidah yang bilang orang tidak belajar, tidak punya guru itu gurunya adalah setan. Nah, ini cara memilih guru yang tepat itu bagaimana? Jadi kita sebagai warga NU tentunya ketika kita ingin memilihkan guru untuk anak-anak kita, itu yang jelas yang pertama kita tuju adalah ke pesantren-pesantren yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren yang ahlu sunnah wal jamaah. Di sana nanti ada kiai-kiai yang sanatnya akan tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi monggo lah kalau di Jawa Timur banyak sekali pesantren. Di Madiun ada, di tempat kita ngaji Martia, terus Kanzul Ulum, banyak di Madiun, banyak di Jawa Timur apalagi ada di Tebuireng, Tambak Beras, Lirboyo, Al-Falah Ploso, banyak sekali pondok pesantren yang menawarkan sanad keilmuan yang tersambung kepada Rasulullah. Jadi ya tips memilih gurunya ya kita cari pesantren-pesantren yang ahlu sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini banyak sekali yang bisa kita tuju. Jadi kalau secara mazhab fikih yang mengikuti Imam mazhab 4 niku nggih Syafi'i,
Hanafi, Hambali, dan Maliki niku. Kalau yang secara tauhid ikut Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi terkadang orang tua itu insecure ya terhadap satu kasus yang terjadi di pesantren itu, entah itu bullying ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus pesantren terhadap santriwati ataupun santriwan, kadang menggugurkan kebaikannya lain, akhirnya orang tua menggunakan niatnya untuk memondokkan anak ke situ. Ada beberapa kasus yang terjadi kemudian viral nggih. Kalau di pesantren itu dianiaya atau dilecehkan. Itu 1 dari 1 juta. Terus kemudian ada orang tua yang karena ada kasus itu tidak mau memondokkan anaknya, khawatir anaknya nanti dibully dan sebagainya. Ya monggo, berarti takdirmu tidak mengenyam pendidikan di pesantren. Pun ngoten mawon. Terus kembali lagi, kalau memang bullying dan pelecehan itu ada di pesantren, sebenarnya bukan hanya di pesantren, dimanapun bisa terjadi. Di rumah pun kadang bisa terjadi. Di rumah pun, di sekolah umum pun, bukan di pesantren pun, jika memang terjadi ya terjadi. Ngoten. Jadi monggo lah kita sebagai orang tua benar-benar memilah-milih baik mungkin untuk pendidikan anak kita. Ya kita pertimbangkan banyak hal. Nanti misalkan anak saya sekolahkan di sini, nanti pengaruhnya apa? Nanti sepulang sekolah pergaulannya bagaimana? Terus teman-temannya seperti apa? Lingkungannya seperti apa? Kita pertimbangkan dengan baik. Terus nanti ke depannya anak saya akan seperti apa? Terus nanti jika anak saya di pesantren, nanti anak saya akan mendapatkan lingkungan seperti apa, pendidikan seperti apa yang bisa didapatkan, itu juga perlu dilihat. Jadi sebagai orang tua kita juga harus membuka wawasan seluas mungkin ya. Mungkin kita bisa survei atau lihat-lihat dulu misalkan mau memberikan pendidikan untuk anak kita, misalkan mau dipondokkan di pesantren mana, ya kita misalkan sowan-sowan ke sana dulu, kita lihat-lihat dulu, mboten napa-napa ndak apa-apa. Itu hal yang positif menurut saya. Ya, mungkin di Kemenak sendiri sudah mengeluarkan namanya Arkanul Ma'had ya. Oh nggih. Ada syarat pendirian pesantren, entah itu dari bangunannya harus ada, santrinya yang bermukim harus ada, kiainya harus ada, dan kiainya itu harus apa ya, sudah pernah mengenyam ilmu pesantren sendirinya. Jadi kalau tiba-tiba entah itu kepala pemerintahan tiba-tiba bikin pondok, ya harus dinilai dulu apa itu termasuk dia memenuhi arkanul ma'ad itu sendiri apa tidak. Oke, terima kasih waktunya Ustadz Sigit. Kita kembali lagi di lain kesempatan dengan mungkin keresahan-keresahan saya selanjutnya. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.